Nah itu gigit sampai nyantol, habis gigit anak-anak gak ada yang ngomong. Jadi saya teh diem dulu, saya ngerenung, dan di situ teh saya teh balik. Anak-anak aja jangan tidur, jangan tidur. Allahu Akbar, ya Allah, alhamdulillah. One Kawan TV One. Baik, pemirsa One Kawan TV dan Racikan Berita, menarik dalam pembahasan tadi bagaimana Panji hijrah, awal Panji hijrah, lalu bagaimana perasaannya setelah dia mengenal Islam secara kafah. Sekarang dia tahu bahwa ada satu hal yang saya kutip kalimat dia, menurut saya harus nggak kuat, tapi saya coba berkata bahwa saya ini hidup panjang umur ini bukan karena apa-apa, tapi karena Allah masih sayang saya. Dan itu kalimat yang belum pernah saya dengar selama ini, Pak Ustaz. Nah, Anji, pertanyaan berikutnya nih. Panji kan dipatok oleh ulernya sampai nempel. Coba ceritakan kilas balik lagi. Nempel, lalu dirawat oleh siapa? Lalu Panji tadi bilang, itu Om dikasih garam dengan dikasih uang itu. Jelas kan tadi seperti tadi yang pertama, kan nggak direkam. Oh, Nah, digigit. Ceritanya digigit mau masukin ke karung, ke karung mau masukin ke box ya. Ini saksi hidupnya nih. Anda mau disumpah Al-Quran sama Habib ya? Kalau saksi ya? Saksi kan? Berani berarti? Nah itu saksi. Ini saksi. Ini berani disumpah Al-Quran bahkan. Ini berani ini. Bukan bohong-bohongan tapi ya. Bukan yang lain-lain sekarang lagi banyak kampanye nih. Sumpah Al-Quran udah lewat, bingung. Nah itu ngaco tuh. Gitu, ya. Dulu kalau ini bener nih, dipertanggungjawabin mau sampai mana juga. Ini gigit ceritanya. Mau kita geragat apa? ular luar. Ular asli luar. Tadi malam saya sempat lihat galak banget ternyata. Gila, jadi. Nah itu gigit sampai nyantol, habis gigit anak-anak gak ada yang ngomong. Nanti kejadian ada di Jakarta. Lagi syuting. Lagi syuting di Jakarta, kami nganterin dulu buaya rescuean ke sini sama Om Tio. Sekalian nganterin tuh ular ke sini. Besoknya kita kan capek, jam segini jam segini posisinya. Kita capek, Om Tio balik duluan di Jakarta. Lu ke Jakarta duluan? Ya Om, saya bilang. Saya masukin dulu ular ya, sekalian bersihin kobar semua alat yuk, gitu, bersihin. Adalah di satu ular seruntulan yang baru ini. Besar, 2 meter, 3 meteran lah. Anak-anak gak berani. Besar Widi. Enggak, besar Widi, paling gede Widi di sini Om. Tapi galak. Alex paling gak berani. Tewak Pas berarti posisi di luar ya? Iya di luar, pas nangkep, grek. Dia ngigit. Krrrk. Lama. Sampai keangkat, digituin baru dia, ini kan tubuh kasih lagi. Nancep ke Nancep ke tulang, nyangkut jadi dia. Giginya nyangkut. Itu bekas itu Om. Dan itu gigi yang nyangkut tuh gigi yang ngeluarkan bisa ya? Jelas nih, itu ada bisanya. Jadi saya teh diem dulu, saya ngerenung, dan di situ tuh saya teh balik. Udah tenang aja, saya bilang gitu. Saya teh jangan di telepon ya, saya teh jangan di telepon. Saya bilang langsung pikir aja Mas, maut ya, langsung pikir aja ya. Karena belum pernah se-ekstrim itu saya kejadian kena gigit sampai nempel lama. Dan anak-anak semua diem, Asep pulang. Wah itu Asep udah pulang udah jadi pertanda nggak enak. Nah, itu seujonnya saya ke beliau, ke Allah. Udah, jalan. Dan sebelum itu pernah digigit ular? Sering dia Sering banget. Yang ini juga jadi pertanyaan tuh. Ini sampai busuk soalnya. Kering, gigitan kering atau basah? Gigitan basah. King Cobra itu nggak ada gigitan kering basah. King Cobra itu nggak ada pasien lokal. Karena King Cobra sistemik langsung. Iya, betul. Itu sudah jadi dia tidak menjalan kelenjar limfasi. Dia langsung hajar karena dia ada miotoksik, ada kardiotoksiknya, ada sitotoksiknya. Jenis racun ya? 4 atau 5 gitu. Neurotoksik, hemotoksik, kardiotoksik, mitotoksik, sitotoksik. Itu semua racun ada. Makanya kalau misalkan orang kena King Cobra itu bisa kejang. Habis itu lewat. Panji enggak. Alhamdulillah. Oke, Panji, yang sebelum-sebelumnya Panji sebelum itu. alhamdulillah. Enggak apa-apa. Alhamdulillah. Cuma Ini ini pas belum kemarin karena mungkin
jumlah racun yang disuntikan nggak terlalu banyak. Jinnya nggak ada Bib. Yang biasa ada jin yang nungguin, gua usir. Konfirm. Nggak ada ikut-ikut gue lagi sama. Nah, kan orang tidak ada bisa bantuan sama. Gua jadi bandel. Kayak gitu. Perasaan Panji seperti itu ya? Ya emang benar ada jinnya kok. Enggak, masa perasaan Panji waktu di patung itu orang pada kabur itu Panji merasakan itu. Iya. Yang dia mau pergi. Ya karena takut. Biasanya kan saya nggak pernah setakut itu juga. Muka saya berubah langsung. Dipatok. Pas tuh jinnya nggak ada. Kan diusir. Ngapain sih gue mulu? Diuji bener sama dia. Ayo, mau kemana menjadi nolong kan gitu. Cuma ke atas, ya, saya melakukan hal-hal yang saya biasa lakuin. Pertolongan pertama gitu, saya kasih air blender biar racun tidak menyebar kemana-mana. Saya kumpulin anak-anak, dan pada kesini, dia, gua pengakuan dosa. Bisa maut. Atas sebenarnya ngelakukan ini ke mereka bertiga ya, bertiga. Kalau gitu, aku dosa lu banyak banget. Iya. Saksi lu ya bertiga ya. Kalau gua balik duluan nih, nanti lu gak capek lagi jelasin. Iya dia pusing. Udah tuh doa itu dosa orang tuh pasti nanti. Nah itu pengakuan dosa saya. Sok aku. Udah pasrah. Kok kagak mati. Kok kagak nyesak napas. Nanti sama anak-anak semua di hotel. Ya diarahkan ke sini memang sengaja. Karena memang di hotel. Mau diarahin ke sini pun bingung. Baru Natal kontak ke semua. Dia kurang nanti. Minta Om Gio anterin ke sini, udah jangan di Jakarta dulu. Waktu itu ada Ale, Yopi sama Aji sekarang Pangandaran. Yang berani nemenin berdua itu selama saya ngitung masa kritis itu cuma Aji sama Yopi. Itu sekeritis apa? Kayak bangkainya. Itu nggak kritis, ini masa kritis disebutnya. Dari 1 jam pertama gigitan sampai coba bisa nggak? Sampai 8 jam Cium juga? Hah? Cium? Enggak. Cium. Tapi kerja bau. Iya. Coba kakak di tukang sampah biasanya Alek nggak buang tuh kalau mau nemu itu. Nah, itu. Nah, itu pokoknya udah pengakuan dosa, saya teh ini apa namanya pasrah aja, jikir waktu itu ya. Ini anak mah di bawah, yang baring kami cuma si Aji sama si Yopi takut kenapa-napa. Asep pulang gitu, udah nggak berani. Nah akhirnya dia tangan gini, udah 4 jam ya, udah jam 7 malam. Kok nggak mati-mati? Kok masih belum sesak napas? Gitu. Kan harus sesak napas Om Parman. Iya, Harus sesak napas. Kasus yang viral itu di Kalimantan. Iya. Udah 4 jam nih. Udah 8 jamnya jam 10 malam. Gak mati juga, gue malah ngantuk. Tidur bentar, anak-anak aja jangan tidur. Apa? Yang larang gue tidur, gue dikasih nikmat, tidur. Bodoh, tidur. Ini kali mati ya, mudah-mudahan plus hilang lah. Dibangunin sama dia. Stop lagi. Naik, teman pula. Pasti masa krisisnya lewat, udah 9 jam. Allahu Akbar, ya Allah, alhamdulillah. Ayo jemput teteh. Aku bener jemput teteh. Udah, makan udah lupa. Starter mobil ini masih gini, saya bawa mobil sendiri. Ini masih di asik blender. Tahu kan kalau Allah tuh sayang. Ini makanya mau udah ngeyakinin gimana lagi. Di luar nalar logika. Itu kan udah diusir Om. Saya bisa pastikan udah nggak ada. Wajah bentuknya gimana? Merah atau pucat? Aduh, belum tahu lah Mbak Pia. ini tanyain ini nih. Lalu berobat ini? Katanya buat busuk. Udah diobatin, yang obatin ya orang-orang teman terdekat aja Om Heru Gundul. Itu juga disiksa untuk diobatin. Ini saksinya. Ada kok videonya disiksa. Tusuk sono, tusuk sini. Ngeluarin nanah, buset. Balik-balik dari mana teh kita? Wonosobo. Di jalan meriah karena kan saya nyetir. Kok bengkak ya, Lek? Infeksi ini mah nih. Ke Galuh dulu, mampir ke Galuh Kuisin. Ada di channelnya Galuh Kuisin. Pas kondisi pas bengkak-bengkaknya banget. Hitam. Iya ya, panci cocok di channel Galuh tuh, Bib. Saya cocok. Sampai nangis kalau nggak salah itu. Panas banget soalnya, Pak. Ngapain sih lu katanya? Main-mainan yang kagak-kagak.
profesi galuh. Mampus tuh katanya, kelingking galuh kan kalau ngomong gitu. Bisa ngupil gini. Ngomong kayak gue tuh. Sama dia gitu-gitu. Awas lu ya. Di situ aku udah yakin deh. Bukan kurang ajar tapi yakin. Dokter Gustian mecet. Ya ini nekrosis ya. Busuk nih. Ya, paling kita potong kalau kita belah. Kalau belum ke tulang. Jaringan aman. Oke, dok. Masalah nanti kan yang hitam-hitam ini pada ngelupas Ngelupas semua. ya, kayak gini Terus aja. ada pembentukan jaringan baru. Kalau sudah terbentuk jaringan baru aman sih. Terus kalau yang bengkok ini dok, Kalau yang bengkok nanti bisa dilihat paling ya kalau memang mau pastinya di ronsen sih. di ronsen ya dok ya, biar kita bisa tahu ya. Betul ya bagaimana keadaan di dalam. Kalau misalnya mau dilihat kayak gini nggak bisa menduga-duga juga. Iya harus berarti ke ronsen ya dok ya. Masih agak bengkok teman-teman. Paling nanti kalau misalnya kalau kuku kan nggak bisa ngelupas sendiri nih, Nggak, ya kan nggak bisa ngelupas sendiri. Kalaupun dia keadaan terburuknya harus dicabut, mungkin dicabut. Kukunya Tapi ya. kalau kayak gini sih kayaknya nggak mesti dicabut, tapi di bagian dalamnya juga masih bagus. Si bagus ya dok ya. Cuman kukunya aja agak gosong. Nekrosisnya di kulitnya saja. Kena petasan dok, cacing kobra tapi. Petasannya gila ini dok. Aduh lu. Itu kalau karena akibat racun atau akibat pengobatan? Iya, racun. Bisa. Akibat bisa dan pengobatan. Akhirnya hitam gosong. Malah gitu. Nah itu pas dokter Lucian bilang gitu udah di rumah aja sambil bengong kata. Gagal jadi pawang ya Allah. Tapi nama saya tercatat pawang hewan di Wikipedia. Udah bangga Pak Ji. Itu kok bisa tercatat di wiki gitu kan, jadi pawang hewan. Buntu. Gagal. Enggak begini. Besoknya bangun tidur, ini kering. Saya krotekin kayak ular tuh ganti kulit. Ya, kan harusnya makan bulu gini aja juga nggak jadi, udah kebakar. Nah kayak gini nah harusnya kan, nih, nih, jadi luka-luka kayak gini lah, bekas-bekas gini lah kan tuh, halusnya. Masih putih waktu itu, ada kok dokumentasi videonya, masih putih. Bawa ke dokter usia, ke dokter langsung dibawa ke dokter. Sambil ngecek gula itu, karena ada gejala gula. Dokter, ini sih udah begini. Dikasih sih dok. Kenapa dok? Dokter, ada videonya. Dokter usia sama dulu. Ini doang yang gue temuin begini nih. Ini kagak. Makin mandi. Ya iya Rabin. Saya bukanya makin nggak gimana ya makin gimana. Dikasih lagi jari baru. Sebaru-barunya utuh tuh. Malah lebih gede jari ini sampai ini tuh. Tuh. Sampai normal. dalam Apa tuh? Bi? ma'unah pertolongan Allah yang diberikan kepada orang yang Itu Panji sendiri melakukan itu. Iya. Bukan orang-orang lain. Panji langsung. Saya. Anak-anak udah pada takut. suruh tenang, naik ke atas posisi Iya, air dari panas. tenang. Air panas, saya celup-celupin, pakai garam. Itu kan nggak ngejamin kan. Bisa itu masuk tetap gitu. Cuma kan Allah alam kenapa saya kena gula, apakah karena emang ada kayak dari faktor itu. Karena tadi dia udah saya usir. Tapi tidak, gula itu memang turunan. Jadi pikiran. Itu terlalu kencang. Jam berapa telepon gua? Jam 1 malam. Itu lagi ceng-ceng gitu. Iya. Minta tolong Bit. Tapi ini udah kena kontak entok ya Bit ya. Kayak kenapa sih ya? Bentar Bit. Oh yang nih kayak. Pokoknya Om hijrah itu subhanallah. Saya nggak bisa nyeritain banyak lagi, cuma intinya apa yang saya alami itu unik di luar nalar. Gitu. Saya banyak ngeliat hal yang luar biasa di Indonesia tuh. Mulai dari alamnya yang indah, manusia-manusianya, warganya, masyarakatnya itu juga ramah. Tinggal kita bersyukur sebenarnya mah. Jangan kufur. Soalnya kalau misalkan kita bersyukur, insya Allah Allah makin sayang ke kita di sini. Ya Bib ya. Amin. Terus juga kita bineka tunggal ika loh. Amin. Iya. Tinggal kita berpikir bagaimana caranya biar Indonesia Pancasila. Amin. Amin. Ya Itu Allah. doang.
Kita udah merdeka tapi kayaknya belum Pancasila. Merasakan Mohon maaf ya. Mohon maaf nih teman-teman di saudara-saudara Panji, ibu bapak Panji, guru-guru Panji nih di atas sana. Kita masih belum Pancasila. Ini dari masyarakat nih. Belum. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, persatuan Indonesia belum. Belum. Masih jauh. Makanya Insya Allah mudahan Allah Ya, jadikan itu semua. Om Dul kan haru bener nih. Ternyata proses lu dipatuk ular ini kan Membawa dampak yang mau dampak yang besar. lebih besar bagi Panji. Positifnya lebih besar. Positifnya lebih besar, betul. Dan ini menjadikan suatu contoh bagi orang-orang yang selama ini mungkin jauh ya, dengan Allah, bukan berarti berbeda agama, jauh dari Allah. Sekarang saya lihat anak saya sendiri Panji lah, Dan saudara. juga satu, jangan pernah seuzon dengan Allah. Allah. Jangan pernah sangka buruk dengan Allah. Mungkin sekarang kamu dapat musibah, cuman jangan pernah musibah itu menjadi sangka burukmu sama Allah. Kenapa? Karena Allah ucapkan dalam Al-Quran, Inna ma'al usri yusra. Setiap kesulitan yang kamu rasakan itu, yakinkan bahwa nanti ada suatu hal yang membahagiakan kamu setelah itu. Karena kamu pernah menangis, kamu juga pernah bahagia. Dan di situ, itu jauh. Iya, ya contohnya Alek. Ya, contoh Alek dari anak pang sekarang jadi anak pink. Jadi pang pink. jangan Nah. baper. Ji, hijrah sudah, politik tidak. Seperti Bentar dulu ngomongin hijrah udah dijawab ya. udah Ini nasibnya doain dong. Amin. Jadi istiqomah. Istiqomah. Lalu ada satu Doanya. lagi. Doa itu biar istiqomah. Doa biar istiqomah. Iya, maksudnya kan minta doa aja biar istiqomah. Iya, doa Semoga selalu istiqamah, Amin. Panji diarahkan kepada hal yang membawakan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin. Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan Amin. badannya, Amin. Allah berikan perasaan nikmat di dalam ibadah kepadanya. Amin. Dan kita semua berkelanjutan. Beb, ya Allah makasih doanya. Ji, ini cerita berdua ini kan menarik nih. Masalah dapat ular gigi itu gimana ceritanya? Kan itu kan nggak boleh Awal dibawa kenal naik sama pesawat. beliau, itu Panji kan lagi main ke Samping. rumah teman. Iya. Iya, singkat cerita ada jamaahnya Habib. Ini masalah ular raksasa ya, ular Iya. king cobra ya. Ada jamaahnya Habib itu datang. Kan salam dari Habib Aljun. Oh iya sih. Ngefans ulama. Ya ini ulama yang ngefans juga. Ya alhamdulillah nggak sih gitu. Habib mau ketemu, iya. Tapi di situ saya lagi ada kegiatan mau ke hutan dulu. Masuk hutan dulu. Di hutan itu si Mas Heri telepon sama si Tete. Iya jadi mau, ya. Awas lu ya katanya. Ya udah terakhir ya katanya si Tete. Iya ini pagi kita jalan dulu. Iya mau ular ya. Itu ular bungkus tuh nggak ada urusan. Ular ini yang dimaksud. Oh. Ya, Jadi kita segitiga. pemilik dari ini sebelumnya itu istrinya cemburu dengan suami yang lebih perhatian dengan ularnya, bahasanya gitu. Gimana? Ini Emang ratu ular. sampai dibawa tidur. Sampai dibawa tidur. Satu ranjang. Satu ranjang. Sebelum dibawa ke sini, kotaknya itu dibawa tidur, dipeluk sama dia. Ada fotonya itu sama si Baseri. Gimana bininya enggak ini? Abang ya sih di bandara waktu itu ya. Sama bininya dengan muka berseri-seri itu. Enggak jadi falak enggak. Jadi bini. Ini dong jadi bapak. Katanya juga ketawa-ketawa kita lihatnya. Om Heri udah diem ya. Iya, Mak. Ya, Mak. Oh. Lu bisa lolos bagaimana ya? Apanya? Ular bisa dibawa. Lah, kan yayasan gimana sih, Om? Kami kan yayasan. Ternyata ada bisa. Sempat dikasih ke karantina dulu. Iya, kami lewat Jadi proses membungkus pakai apa? kami bungkus pakai karung. Styrofoam. bukan? Karung dulu, karung kami kasih ripet, kami ikat, kami kasih ripet biar kencang. Kami double lagi karung. Ya, terus karungnya kami colok pakai rokok biar ada sebelumnya itu biar ada sirkulasi. Nah, kemudian si Karantina ini? karantina gampang Om, packing dulu. Karantina lihatnya packing. Kalau packingnya tidak menjamin keamanan, maskapai nggak akan izinin. Karantina ngizinin, maskapai yang kagak mau, biasanya gitu. Ingatan Ya. yang di JNT kalau nggak salah. Jadi kita harus edukasi mereka dulu. Karena karantina itu nggak pernah ada gambar ular di karantina itu masalahnya. Tapi kan hewan sama gitu kan. Nah tapi kita edukasi di sana bareng sama Seri. Ini ular apa bang?
king cobra. Bisa lihat nggak? Boleh, keluarin. Oh, kabur semua sama naik meja orang karantinanya. Iya, oh tuh iya bener. Iya king cobra, non dilindungi ya. Non dilindungi saat itu memang belum masuk dilindungi. Gitu. Jadi kita nggak usah harus bawa. saat ini belum. Sekarang udah. Katanya udah mulai regulasi dilindungi. Udah mulai. Tapi kami juga minta surat SATDN. Surat angkut satwa liar dan tumbuhan dalam negeri. SATDN namanya, dari BKSDA. Sebelum ke karantina itu kami minta SATDN. Surat permohonan dari yayasan, kami akan membawa hasil review kami di Jawa untuk kepentingan ex situ gitu. Dan edukasi. Nah, mereka pertimbangannya seperti apa, kepala balainya ACC akhirnya keluarlah SATDN-nya. Tanpa SATDN karantina pun tidak akan bisa memberangkatkan ular tersebut. SATDN-nya keluar, surat karantinanya juga keluar, maskapailah pemutusnya. Mau kagak bawa? Panggil orang maskapainya, sini Dan maskapainya itu apa? delaynya berjamnya nggak? 2 hari gitu. 2 hari delay. Gara-gara tuh ular belum selesai datanya. Gara-gara gitu ya Bib ya. Allahu alam kenapa, tapi rumah sakit dia 2 hari gara-gara itu ular belum selesai, Widi itu belum selesai dibawa. Tapi saya teh yakin bisa. Dan Mas Heri bilang, ini baru pertama ya aku bikin kobra kayak gini pakai pesawat. Bisa kok, Mas. Bisa, dia bilang. Kalau pakai kapal kasihan Mas, 7 hari dia. Nanti ke sini, nanti ke sana, mati Mas. Iya. Udah gitu ikan kita juga kan, kita bawa ikan banyak waktu itu Bib. Kasihan. Ikan itu bukan 1-2 ikan, 2 box styrofoam gede Om. Kita masukin ke kargo, berangkat sama kita lagi. Turun di Jakarta, kita ambil di terminal kargo, udah keluar. Hari itu juga, wih bisa kita kasih minum langsung. Memang biayanya agak gede, biayanya besar. Per kilo itu kenanya itu 100 berapa gitu, biaya maskapai ya. Tapi kalau biaya negaranya itu cuma 5.000 kalau nggak salah. Murah aja. Iya, jadi jangan jadi fitnah ya Bib ya. Iya. Itu dijelasin, itu cuma segitu. Dan itu beliau orang karantina minta, tolong Mas Ani kalau misalkan ada teman-teman yang sekiranya mau bawa hewan apa-apa, daripada masuk JNT atau apa, gitu. Coba ke kita karantina dulu, pengirimannya Ikuti prosedur legal. yang Iya, bisa Dan kok. itu murah. Murah. JNT mau, Vicky mau nerima. Mau JNT mau nerima, tapi legal, bukan ilegal. Jadi packingnya nanti Diajarin oleh diajarin mereka. sama mereka. Dan itu memang rada mahal di JNT-nya, cuma ya set ke hewannya. Ini jenis jantan apa betina? King cobra betina, ukuran 5 meter. Istrinya gara-gara. Istrinya gara-gara di Sabah. Oh, kalau gara-gara jantan. Janda. Kamu mau keliling nanti, lihat. Ayo. Ya kan, tapi nggak perlu aksi deh. Cukup dilihatin aja. Suruh dia keluar aja sebesar apa gitu. Tapi keluar dalam kandang juga. Jadi kelihatan. Sebagai kemarin pas saya kesini, ini ular perutnya gendut. Ternyata habis makan. Makan kobra, Makan kobra. sanca. Sanca, Bib. Makan kobra lagi. Ular kobra makan sanca. Ada dokumentasinya, ntar saya lihatin. Di sini nih. Ada yang ini yang Ya, datangin nanti jadi dompet. Gitu. Tapi kalau hidup itu lebih kita jadiin pet animal aja gitu. Jadi kita nggak lepas juga ke alam karena dia punya kelainan genetik. Itu bahaya malah kalau misalnya kita lepas ke alam. Nah, jadi kalau yang normalnya, jadi nggak semua anakan itu kebetulan punten kelainan genetik. Ada yang normalnya juga, normal buluk gitulah, normal warna-warna biasa gitu. Nggak bisa disebut buluk ya, normal warna biasa lah. Itu yang kita kasih makan buat king cobra. Bib, dalam agama Bib, Baik. memelihara satwa itu yang berbisa itu dan tidak berbisa itu bagaimana? Pandangan agama terkait dengan itu. Memang ada konsep yang diucapkan oleh Allah dalam Al-Quran itu, wala talqu bi'aydikum ila tahluka. Dan banyak di luaran sana para ulama kita, para guru kita yang menghimbau orang untuk tidak memelihara sifat hewan-hewan yang sifatnya membawakan mudarat kepada kita. Kayak Panji, termasuk ya mungkin saya juga, dari sedikit orang yang hobi, karena hobi ular, reptil ataupun berbisa itu jarang dimiliki oleh orang kalau nggak salah. Habib melihara itu. Saya melihara juga. Dia di samping. Saya melihara di Oh, kalau gitu saya serahkan saja. buaya sama ular. Saya punya buaya, saya punya ular. Bahkan di keluarga saya itu anti. Keluarga saya bahkan dari siapa? Dari bibi saya, paman saya melarang saya.
Justru abah saya mendukung. Abah malah dukung. Iya, abah mendukung. Kata abah gini, saya di saat umur masih SD kalau tak salah, ini anak kalau dilarang nih, bandel. Ini anak bakal keluar sendiri, nyari sendiri karena hobi itu gak dibuat-buat. Hobi kan sifat alami yang Allah berikan, karakter. Nah, makanya abah dukung. Cuman saya dikasih tahu ilmunya. Didatangkan ke siapa? Ke orang-orang yang bisa mengedukasi itu. Ke bukan guru ya, apa kita bahas? Orang yang pawang. Nah, dikasih tahu karakter yang berbisnis seperti ini, cara nangkapnya seperti ini. Nah, jadi ketika itu sudah kita miliki kan alhamdulillah. Mungkin bisa dikatakan bisa selamat dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Beda loh orang yang tahu berpengalaman dalam menangkap dengan orang yang nggak berpengalaman. Walaupun sama-sama berani. Karena dia tahu caranya. Oke. Itu pribadi saya sih. Memang ulama ataupun para habaib, para guru kita melarang, bahkan mengucapkan suatu hadis Nabi. Apa yang diucapkan oleh Rasulullah? Uqtulu khams fawasik. Diperbolehkan untuk dibunuh 5 hewan yang sifatnya merusak. Oke, Islam melarang, Islam rahmatan lil alamin. Islam melarang merusak. Justru bahkan ketika hewan itu tidak boleh kita bunuh kecuali ada manfaatnya. Contoh ayam dimakan ya, disembelih untuk tujuannya dimakan, diperbolehkan dengan thariqah yang sudah dijelaskan. Thariqah menyembelih. Oke, kalau hewan yang dia tidak dimakan tapi ada himbauan oleh Rasulullah untuk dibunuh, itu karena apa? Karena dia akan menyebabkan kerusakan. Dan ini ucapan tidak mutlak, tidak semua ketika ngeliat ular di sini harus dibunuh, enggak. Itu maksudnya apa? Ketika kamu di rumahmu, sedang berada di dalam rumahmu, kamu punya bayi, kamu punya keluarga, tiba-tiba ada ular di dalam rumahmu. Nah, itu kata Rasulullah diperkenankan untuk dibunuh. Kenapa? Karena adanya faktor resiko bahaya. Nah, cuman apakah itu harus dilakukan? Apakah itu perintah? Jawabannya tidak. Terucap dengan lisan Nabi sendiri. Coba sebutkan hadis-hadis yang berkaitan dengan Rasulullah. Bahkan Rasulullah tidak pernah menggunakan tangannya untuk memukul apapun, kecuali dalam perang. Nggak pernah Rasulullah memukul apapun. Tidak dengan hewan, tidak dengan anak, tidak dengan istri, tidak dengan pelayan. Beliau gunakan itu ketika membela agama Allah. Ketika Rasulullah diserang, wajib untuk membela. Itu saja. Nah, maka yang saya ini sebagai hobis ya. Saya sebagai pelaku itu, Mas Panji sebagai pelaku itu. Saya cinta. Dan itu loh rahmat Allah. Apa kata Nabi? Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Kalian cintailah makhluk Allah di muka bumi ini, kalian akan mendapatkan mengundang cinta Allah dan para penduduk langit kepada Allah. Ya, ular siapa yang menciptakan? Allah. Ya udah sebatas itu saja. Kami ya orang yang mungkin berpikir untuk menjauhi hal ini silahkan seperti itu. Pemirsa yang budiman, kawan-kawan TV One dan racikan berita bahwa kita memang perlu menambah ilmu. Karena ilmu itu setiap hari kita harus tambah. Nah, karena kita sendiri masih belajar. Bertemu dengan seseorang kita belajar. Kita bertemu dengan Habib belajar. Ketemu dengan Panji belajar. Artinya ilmu itu tidak pernah terbatas. One Kawan TV 1